Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales dan kali ini saya akan membawakan kabar dari Kabar Nasional. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengumumkan Indonesia berhasil melewati puncak kasus COVID-19 varian Omikron. Menurutnya tren kasus COVID-19 ini mengalami penurunan akhir-akhir ini. Selain itu, kata Wiku, tren penurunan juga ditujukan pada kasus kematian meski lambat. Wiku menambahkan perbaikan juga terlihat pada data kasus aktif kesembuhan dan persentase pemakaian tempat tidur atau bed occupation rate. Berdasarkan keterangan Wiku, pada pekan ini terdapat 270.000 orang sembuh yang meningkat persentase kesembuhan hingga mencapai 91,6%. Penurunan kasus aktif dan peningkatan kesembuhan pun berdampak pada turunnya angka pemakaian tempat tidur atau BOR. Dikatakan, keberhasilan Indonesia melewati puncak Omikron ini hanya dapat tercapai berkat upaya keras masyarakat yang tertib menerapkan kebijakan pengendalian COVID. Untuk itu pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang dengan kesadaran tinggi telah turut serta dalam melindungi satu sama lain. Adanya antusiasme warga dalam mengikuti vaksin dosis lengkap dan booster serta pemenuhan syarat COVID lainnya juga mendorong keberhasilan Indonesia melewati puncak Omikron. Kabar seorang bayi berumur 15 bulan mengalami pendarahan di bagian organ intimnya diduga korban pelecehan viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribun News, kejadian ini pertama kali dibagikan oleh akun Facebook bernama Sherina Dewi, tante dari bayi malang itu. Sherina membagikan kejadian yang menimpa keponakannya pada 13 Maret kemarin. Dalam postingannya, ia membagikan foto-foto korban saat dirawat di rumah sakit. Sherina mengatakan keponakannya mengalami pendarahan hebat. Keponakanku masuk rumah sakit karena dilecehkan setan berwujud manusia. Nyawanya terancam karena pendarahan hebat, tulis Sherina. Sherina dalam postingan lain membagikan foto dokumen tanda bukti lapor polisi dengan dugaan pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Humas RSUD Latopas Jeneponto Jamilah membenarkan kabar anak kecil yang dirawat. Namun ia juga belum mengetahui pasti apa penyebabnya anak tersebut mengalami pendarahan. Sementara Dinas Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Jeneponto, Nur Aliyah, membenarkan adanya anak pendarahan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa prihatinnya atas kasus ini. Gubernur pun menginstruksikan tim andalan Sulsel Peduli untuk mendampingi sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Tribuners, satu persatu nama publik figur yang bakal diperiksa seusai diduga turut menerima aliran dana dari tersangka kasus Kuotek Doni Salmanan akhirnya terungkap. Satu di antaranya adalah penyanyi muda Rizky Febian. Hal itu dibenarkan oleh Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kombes Reinhard Huta Gaul. Dia direncanakan bakal diperiksa pada Jumat pekan ini. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mulai membidik 6 orang publik figur yang diduga turut menerima aliran dana dari Doni Salmanan. Nantinya ke-6 publik figur itu akan diperiksa sebagai saksi dan rencananya seluruhnya akan diperiksa pada Jumat hingga Senin pekan depan. Polisi akan terus melakukan penyidikan terkait kasus itu, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain dalam pusaran kasus Kuotek. Diego Simeone mengaku tak menyadari jika dirinya mendapat amukan lemparan botol dari fans Manchester United. Kemenangan Atletico Madrid dari MU di Old Trafford dini hari kemarin dirayakan dengan Diego dengan selebrasi lari di pinggir lapangan. Begitu peluit tanda akhir laga berbunyi, Diego melakukan selebrasi liar di sekitar area teknisnya sebelum berlari di pinggir lapangan menuju terowongan. Aksi selebrasi itu menyulut kemarahan fans MU yang langsung melempari botol minum ke arah pelatih asal Argentina itu. Namun Simeone yang mengaku tidak terlalu mempermasalahkan perlakuan buruk itu. Simeone bahkan mengaku tidak menyadari jika dirinya dilempari botol. Ia hanya berpikir untuk merayakan kemenangan timnya atas tuan rumah. Simeone merasa puas apa yang dilakukan oleh anak asuhnya selama laga di Old Trafford. Serangan balik yang dilakukan pasukannya berhasil dengan torehan gol lewat sundulan Renan Lodi. Atletico Madrid mengikuti langkah tetangganya yakni Real Madrid lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Atletico unggul dari Red Devils
dengan agregat 1-2 setelah di leg pertama mereka imbang 1-1. Demikian informasi Tribun News Today yang bisa saya sampaikan. Informasi lainnya dapat Anda simak di Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.